Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita akan dengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhan, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini Yesus masih berbicara tentang hamba yang baik dan apa yang harus dilakukan oleh hamba. Kita mungkin lebih tepat menyebut diri kita sebagai pelayan Tuhan, ya. Pelayan yang akan senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa tuan rumah akan datang pada saat yang tidak disangka-sangkakan. Tentu Yesus berbicara tentang dirinya, bahwa ia akan datang lagi untuk mengadili orang hidup dan mati. Ia akan datang untuk menjemput orang-orangnya untuk kembali kepada di mana tempat yang seharusnya ia berada. Tetapi ketika ia kembali, apakah ia menemukan kita semua sebagai pelayan Tuhan telah siap sedia untuk menerima panggilan Tuhan kembali kepadanya? Maka dalam Injil hari ini, ia mengingatkan kita sebagai umat beriman, bahwa sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, sebagai pelayan Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah pertama-tama untuk senantiasa setia kepada setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesetiaan kita, tanggung jawab kita, merupakan suatu kewaspadaan, kesiapsiagaan. Apa arti waspada? Yang berarti kita harus mawas diri, berjaga diri, siap diri
untuk sesuatu yang tidak kita sangka-sangkakan. Dan Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan datang lagi untuk menjemput kita. Sehingga hari ini Ia mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang siap bertanggung jawab akan setiap tugas, akan setiap perintah, akan setiap kehendak yang diberikan Bapa kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah dalam perjalanan hidup kita, dalam ziarah hidup kita, kesetiaan dan ketaatan kita kepada setiap tanggung jawab yang diberikan Allah akan memberikan kita suatu makna dari kehidupan keberimanan kita. Tuhan tentu tidak ingin ada yang binasa. Dia ingin semua anak-anaknya diselamatkan. Maka Ia mengingatkan kita, berwaspadalah, bermawas diri. Jangan terbuai, terimajinasi, atau halusinasi. Tetapi kita diingatkan untuk selalu menjadi pelita di dalam hidup. Seperti Injil kemarin, yang mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap bernyala. Mengapa kita harus tetap terikat? Supaya kita selalu dibawa kekuatan Allah. Supaya kita tidak sampai terlepas, liar, yang artinya kita direbut oleh iblis. Kita harus pelitamu tetap menyala, yang berarti bahwa cahaya ilahi Allah harus selalu ada dalam diri kita. Cahaya yang menerangi hidup kita, cahaya yang menerangi jalan, cahaya yang menerangi pandangan kita untuk melihat Allah dan rahmat anugerahnya dalam hidup. Sehingga dengan mudah kita bisa menilai dan memilah mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang baik dan tidak baik bagi kehidupan kita. Pelita kehidupan ilahi Allah dalam diri kita. Ia ingin menerangi perjalanan hidup kita dengan cahayanya yang kudus. Maka marilah saudara-saudari berwaspada, bersiap-siaplah, dan tetap mawas diri, tentu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Maka apa yang kita investasikan saat ini, yaitu investasi kebaikan dan cinta Allah, maka satu saat ketika Tuhan datang menjemput kita, kita akan memetik hasil dari buah iman kita, buah-buah kebijaksanaan kita, buah-buah kesetiaan, ketaatan, dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Mari persiapkan diri kita dengan segala berkat rohani yang Allah berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita, dan semoga Tuhan juga menjamah semua saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.